saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Minggu Letare yang artinya bersukacitalah dengan tema hidup sebagai anak terang. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu pembukaan pada ibadah kita malam hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, ayat 1 dan ayat 3, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berganti benar, pengharapan orang yang sudah benar. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus, sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan tinggal kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan dipuji kekal namamu penebus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita,
Berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami menyimpang kepada hal-hal yang sementara dan semua yang ada di dunia ini. Tetapi biarlah kami menyatakan sukacita yang Engkau berikan kepada dunia di dalam gereja-Mu, di mana anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami menjadi Raja. Amin. Untuk menyambut bacaan firman, kita bernyanyi Hati Hamba. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang tertemukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
Marilah kita mendengar pembacaan firman Tuhan sebagai pelayan khotbah pada Minggu Letare pada malam hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Seperti biasa kita membaca secara bergantian dan ayat yang terakhir ayat 13 kita membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia dikenahan, matanya indah dan perasaan elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bersama-sama Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1 dan ayat 3, andaikan Yesus kau bukan milikku. Andaikan Yesus kau bukan milikku, dan takkan
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, bukanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebagai pujian syukur, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 sampai dengan ayat 2, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekas. Tiada yang dapat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah waktumu, hibur dan tolonglah yang berteluh. Biarlah lambungmu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah baca firman Tuhan, marilah kita sama-sama mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 2, seindah siang disinari terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 381 ayat 1, 6 sampai 7. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Benar Tuhan, oleh kasih-Mu itulah yang menghantarkan kami datang beribadah di gereja ini. Karena kasih-Mu itu menggetarkan cinta di hati kami. Kami rindu Tuhan menjamah kami. Karena kerahiman-Mu itu menghangatkan kehidupan kami. Sehingga kami tidak berputus asa, tetapi menghidupkan pengharapan. Maka ketika Engkau hadir di pesta Kana Galilea, orang-orang yang berkekurangan Engkau berkati dengan anggur berkelimpahan. Ketika Engkau berjumpa dengan Sirofenesia, perempuan yang malang itu, dia dihargai dan mendapatkan berkat mujizat itu. Dan ketika Engkau berjumpa di Gerasa, kuasa-kuasa roh jahat Engkau usir. Dan ketika Engkau didengar oleh Sakeus berbicara, dia mengalami pertobatan. Kami adalah bagian terbaik yang mengharapkan berkat itu. Hadirlah Tuhan, memberkati kami, menjamah kami, sehingga kami mendapat semangat baru, kekuatan yang baru, bahwa hidup kami berharga bagimu. Sabdamu itulah yang memberkati kami, maka berkuasalah Engkau di hati kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Ya Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari Efesus. Kitab Efesus, saudara-saudara boleh buka handphonenya, gadgetnya silahkan. Kita membacanya dengan bergantian tentu. Kami membaca ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 demikianlah sampai ayat yang ke-14. Dari kitab Efesus pasal yang ke-8. Pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, ayat 8 sampai 14. Kita membaca bergantian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang,
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab yang semua nampak adalah terang. Kita bersama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Shalom. Saya mau sapa yang di luar ya, karena beberapa kali saya beribadah kadang-kadang di luar. Saya ternyata lebih nyaman vibes ya, apa ya bahasanya? Vibes-nya lebih nyaman di luar ya, karena bisa lebih sedikit. Oke, saya mau sapa, biasanya saya pakai handphone. Salam, selamat hari Minggu yang di sayap kiri. Tuhan memberkatimu. Angkat tanganmu. Ya, terima kasih Tuhan. Yang di depan, shalom, Tuhan memberkatimu. Ya, yang sayap kanan walaupun sedikit lebih sedikit. Shalom, Tuhan memberkatimu. Ya, saudara-saudara, tadi saya foto ada dengan anak-anak muda di sini. Ternyata banyak yang baru kali ini beribadah. Ya, barangkali ini penting juga saya mau sapa. Saudara-saudara yang baru ketemu dengan saya, baru kali ini beribadah di sini, saya mewakili Bapak Ibu Majelis Gereja ini menyambut saudara di ibadah ini. Amin. Ya, datanglah dengan sukacita, karena itu yang Tuhan inginkan. Oke, saya mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan begini. Adakah di antara kita ini yang belum peneguhan sidi? Ada yang belum malua? Kan biasanya sebelum menikah harus malua dulu kan? Karena katanya malua itu adalah kamu dapat apa itu? Itu misalnya kan ini blanko maluanya. Itu apa? Ini surat izin malua gitu ya. Jadi harus sidi dulu baru bisa malua kira-kira gitu ya. Tahu maksud saya saudara-saudara? Maksud saya begini. Atau ada yang di sini yang belum malua enggak jadi masalah karena setelah malua mau menikah. Di sini sudah ada yang dapat jodoh? Saudara-saudara sudah dapat jodoh? Udah punya pacar bagus? Belum laku ya? Belum laku atau kasihan lah. Alai di dia rokapi, di dia rokapi. Gak apa-apa, bawalah pacarmu beribadah. Ya dong. Ya perlu bawa pacar beribadah. Daripada saya sih gak larang Anda ke kafe. Kan boleh di sini beribadah, berdoa dengan pacar, ada pengalaman bersama. Kalaupun bau keteknya sedikit, gak apa-apa lah. Mungkin dia lupa tadi mandi atau keringatan. Gak apa-apa, itu pengalaman bersama saudara-saudara. Jangan setelah menikah baru nampak aslinya. Nah, saudara-saudara, waktu kita malua sidi, ingat enggak? Bukan ayatnya ya, pada umumnya kita ingat ayatnya. Yang mau saya tanya gini, pesan apa ya? Pesan apa yang paling kuat stressingnya? Ada stressing itu. Pesan apa yang paling kuat dikatakan orang tua kita ketika kita sudah peneguhan sidi? Pulang gereja, lalu dibuat makan, lalu madokatalah. Apa pesan yang paling kuat? Apa tona? Datang opung, datang tulang, datang teman, sahabat. Apa dibilang? Mulai sadarion. Ayo. Masih ingat ya? Mulai sadarion ho nama kurang kuat dah. Mulai sadarion ho nama
menanggung. Itu batas yang jelas dari kita anak-anak menjadi seorang dewasa. Saudara-saudara, kita memang selalu mengalami perubahan identitas. Dulu saya sebelum jadi pendeta enggak pakai baju begini. Setelah jadi pendeta, identitas saya pendeta, maka saya bisa, saya buat begini waktu ngasih berkat. Identitas kita memengaruhi siapa kita. Ya kan? Jadi saudara-saudara mulai sadarion, honama menanggung dosamu. Ada perubahan identitas dari anak menjadi dewasa. Ya saudara-saudara begitu dong. Waktu kalian di orientasi pendidikan, saya dulu waktu saya dulu di Fakultas Teknik Sipil. Ada di sini orang sipil no mention, saya dulu kuliah di teknik sipil. Ya saya sempat kuliah di teknik sipil. Kami disebut camat-cami, calon mahasiswa. Camat-cami, siap bang, pagi. Identitas camat-cami itu membuat kami pakai topi, pakai apa lagi itu ya? Pakai jengkol, peti di sini gitu. Itu identitas kita yang baru. Lalu senior kita bilang, jangan lagi kalian pikir kalian anak SMA ya. Nanti dosen-dosenmu itu mengajarnya nggak peduli Anda mau tidur, mau main handphone, mau apa, nggak peduli dosenmu. Anda lah yang memperbarui dirimu gitu. Jadi waktu SMA kan kita masih dicekoki. Buka halaman sekian, baca ini. Itu waktu SMA kan. Setelah kuliah kan enggak. Saudara-saudara, pelajaran kita, mata kuliah kita hari ini adalah begini-begini. Lanjutlah dosen ini ngomong. Nah, perubahan identitas, kita selalu mengalami perubahan identitas. Sebab di dalam diri kita, potensi-potensi yang baik itu, semua ada Tuhan karuniakan. Ketika Anda menjadi seorang front office, di sebuah perusahaan kantor, ada di sini orang bank, ada orang front office yang di depan itu loh. Kalau datang orang tamu, selamat pagi Pak, selamat pagi Pak. Wah, manis sekali senyumnya. Padahal dia apa? Dia mengalami smiling depression. Tahu kan? Orang pemasaran di sini ada. Biasanya orang pemasaran smiling depression. Cantik kali dia. Selamat pagi Bapak. Tapi hati, aduh Tuhan, yang pelitan ini loh. Ya, itu orang yang mengalami depresi, smiling depression, tertekan dia. Ya. Tapi karena apa? Karena pekerjaannya membuat dia harus begitu. SOP-nya kami harus senyum loh Pak. Anda yang mahasiswa nggak apa-apa, nanti belajar juga ketika Anda bekerja, oh iya, saya harus juga belajar senyum. Identitas kita, saudara-saudara, memengaruhi cara kerja kita. 2 hari yang lalu saya tiba-tiba masuk kafe ya. Udah tengah malam. Memang 11 malam lah, 11.20 gitu ya. Inang pendeta di mobil, saya sebentar aja saya bilang, lalu minum. Tiba-tiba pelayan kafe ini mengangkati kursi yang ada di depan saya. Saya bergerak gitu, gestur saya nggak nyaman memang. Kok begitu sih? Saya kan masih duduk di sini. Ya, gestur itu kan bisa Anda yang belajar teori kepribadian, nanti Anda pelajari itu. Begitu gesturnya bergerak, lalu dia dipanggil bosnya. Waktu saya bayar ke kasir, bosnya bilang ini, maaf ya Pak, tadi dia kurang pandai, kurang masih baru itu pegawai kami, jadi belum berpengalaman. Saya bilang tidak ada apa-apa. Lain kali agar dia tahu kalau ada tamunya masih. Karena dia kan pelayan, identitasnya kan pelayan. Jadi dia menghormati tamunya. Lihat saudara-saudara, identitas kita
membuat kita mau jadi apa kita berdasarkan identitas. Nanti Anda kalau mau menjadi manajer sebuah bank, perusahaan besar, ya harus strong. Loh, kok kejam kali kau bro? Dulu waktu kita kuliah kau yang ramah. Enggak, kan saya karena I'm a boss. Identitas kita itu memengaruhi kita. Identitas kita memengaruhi cara berpikir kita. Masa sama sih cara berpikir kita masih waktu SMA dengan sudah kuliah? Enggak dong. Enggak lah. Sudah kuliah sudah lebih atmosfer algoritma ya. Algoritma otak kita itu kan sudah mulai berkembang. Sarafnya sudah mulai melebar gitu. Begitu dosennya bilang A, oh iya A kecil atau A banyak gitu. Nah identitas itu saudara-saudara, ketegasan itu stand firm, ketegasan pendirian itu penting bagi kita malam ini dengan memahami kitab Efesus. Ini jemaat Efesus saudara-saudara ada di sini yang belajar studi geopolitik. Dalam studi geopolitik itu kemungkinan besar ini Efesus adalah daerah Turki. Yang sekarang lagi perang itu loh, Iran sama Israel, Amerika. Jadi pangkalan Amerika itu, pangkalan militer Amerika diduga ada di Turki. Di Efesus yang kalau sekarang Turki. Jadi jemaat Efesus itu saudara-saudara, jemaat yang sangat metropolis, jemaat modern. Karena itu pusat perdagangan. Daerah-daerah perdagangan, maaf ya, Medan itu daerah perdagangan, tebing tinggi. Daerah-daerah terisolasi memang agak sulit berkembang. Ada di sini orang merek. Saya beberapa kali kalau ke Sidikalang atau kemana, saya usahakan makan di merek itu. Dia bisa bicara bahasa Karo, ternyata dia orang Batak Toba. Dia bisa bicara Batak Toba, ternyata dia orang Karo. Bisakah saudara-saudara mengerti maksud saya? Ketika peradaban itu memengaruhi kita, maka harusnya mindset kita, pola pikir kita juga harus berubah. Masa kekanak-kanakan terus? Kamu kan sudah malua. Semulai sadarion, nama menanggung dosamu. Jadi jemaat Efesus itu dilayani oleh Paulus karena ada juga pengaruh Yunani. Yunani itu Anda yang sangat hebat studi politik, studi filsafat. Yunani itu terkenal begini, cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Itu orang-orang cara berpikir Yunani. Aku berpikir maka aku ada. Kalau yang Anda yang generasi Gen Z, aku klik handphoneku maka aku ada. Yang perempuan pesolek, aku bersolek maka aku ada gitu. Orang Yunani aku berpikir maka aku ada. Pesolek aku bersolek maka aku ada. Kira-kira gitu saudara-saudara. Itu orang-orang Helenistik Yunani. Lalu ada juga pemikiran Roma. Roma itu orang-orang tentara, Roma orang aristokrat. Itu mesti terstruktur cara kerja. Saudara-saudara pernah melamar kerja? Pertanyaan nomor 20 dibuat gini. Saya tidak suka bekerja dengan teratur. Ini untuk mengukur otak kiri, otak kanan kita. Kita kadang-kadang lupa karena memang teknologi kita kan masih sangat sederhana. Kita otak kiri atau otak kanan, jangan otak kotor ya, jangan otak kotor. Ya otak kiri, otak kanan. Nah, jadi itu mau dites. HRD, ada di sini orang HRD atau pernah berhadapan dengan HRD, dites itu.
apakah saya bekerja tidak teratur. Lalu nanti pertanyaan di nomor 60 atau nomor 80 muncul lagi itu, tapi dengan versi yang berbeda. Saya maunya bekerja dengan teratur. Tadi kau bilang enggak, ini teratur, berarti kau enggak punya pendirian. Black. Jadi saudara-saudara, orang Roma itu aristokrat, teratur, terstruktur cara berpikirnya. Seperti sekarang, Cina kan mempengaruhi apa? Dagang kan? Di Medan ini yang paling banyak mempengaruhi dagang kita apa? Orang Cina. Jadi kira-kira begitu. Maka lagu kita tadi, seindah lana, na, na, na. Itu cara Tuhan, itu lagu yang bernuansa Tionghoa. Nah, ada pengaruh-pengaruh luar. Selain itu ada juga jemaat itu dipengaruhi keyakinan lokal. Di Efesus mereka sebelum mengenal Tuhan selalu memamele. Ada namanya Dewi Artemis. Jadi kalau mereka mau menanam menanam tanaman atau ada kekacauan atau berganti musim, maka mereka bilang, "Hai Dewi Artemis, musim hujan sudah datang, kami jadi terhalang ke gereja." Gitu-gitu ya. Tadi kalian gak terhalang ya, ibadah yang 4 tengah 5 terhalang sebentar. Jadi mereka menyeru ke Dewi Artemis, "Amankanlah kami, selamatkanlah kami, buatlah kami ini kota yang damai. Kami menghormati teman-teman kami." Gitu. Jadi mereka mengadu ke Dewi Artemis. Ada di sini namanya Artemis. Itu dewi yang dianggap pintar, kuat, berani, dan cantik. Selain Dewi Artemis, di Efesus itu juga ada namanya Dewi Aphrodite. Ini dalam mitologi. Jadi Dewi Aphrodite kalau di Roma, orang Roma bilang itu Dewi Diana. Diana, Diana kekasihku, bilang pada Dewi Diana. Sorry ya kalau ada nama Diana atau Dewi, nama Aphrodite, mohon maaf. Jadi ini simbol kecantikan. Saudara-saudara, perempuan-perempuan itu kan ada alat kosmetikmu itu, ada gambar-gambar perempuan. Dulu sebenarnya ada itu mirip dengan disebut di Aphrodite-nya. Karena itu simbol kecantikan dan ini paling gak bagus. Simbol seksual, seks bebas. Saudara-saudara, karena itu kan pusat perdagangan. Jadi orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya itu, orang-orang banyak uang investasi. Dulu kan nggak ada pakai uang elektronik, jadi pakai uang banyak itu. Jadi dia mesti bawa tas. Jadi ketika mereka di Efesus, nggak ada, belum semewah ini hotel. Memang ada itu kafe. Jadi saudara-saudara, kalaupun banyak sekarang kafe di mana-mana di Medan ini lah. Itu zaman Efesus sudah banyak kafe. Jadi siang mereka berdagang, banyak uang, malamnya mereka masuk ke kafe. Yang di depan kafe itu ada Dewi Aphrodite. Jadi itu tidak pakai, maaf. 2 hari lalu saya suruh chat GPT, Gemini, coba kasih aku foto Dewi Artemis. Oh, dibuat bagus pakai panah kuat gitu ya. Lalu sekarang saya tolong bantu membuat foto Dewi Aphrodite. Dia bilang, "Sorry, itu foto tidak boleh kami tampilkan karena itu lambang seks bebas." ChatGPT aja nggak mau ngasih. Karena apa? Itu simbol seks bebas. Jadi saudara-saudara, kafe itu mereka datang bawa uang, pelayan-pelayannya semua perempuan-perempuan, pakaiannya tidak bagus.
Lalu nanti tengah malam terjadilah. Itulah di ayat 2, ayat 3, ayat 4 Efesus 5 yang kita baca. Paulus bilang, kamu memang hidup dalam percabulan. Kamu memang hidup dalam perdukunan, penyembahan berhala. Saudara-saudara, ketika Paulus melayani, ketika Paulus berkhotbah, banyak orang bertobat. Kami mau percaya pada Yesuslah kalau begitu. Lalu itulah khotbah, itulah keyakinan iman, itulah yang mengangkat mereka, membangkitkan mereka. Maka Allah bersuka cita, letare. Itulah minggu letare hari ini. Bersukacitalah. Saudara-saudara datang ke gereja, apa yang kau suka citakan? Oh, terima kasih Tuhan, bapakku tadi udah kirim berita, aku udah bergereja ya nak. Karena mungkin bapak kita jarang bergereja. Oh terima kasih Tuhan, pacarku yang dulu gak pernah berdoa, hari ini kulihat berdoa. Apa yang kita suka citakan? Datanglah ke gereja, berletarilah, bersukacitalah. Paulus bersukacita karena mereka dulu penyembah berhala yang sangat memalukan. Tapi karena Kristus, karena khotbah yang baik, karena khotbah itu membangkitkan keyakinan mereka bahwa kami hidup di dalam Kristus, itulah identitas yang baru. Jadi mereka saudara-saudara dari gelap menjadi hidup di dalam terang Kristus. Itulah identitas baru. Yaitu apa? Hidup mereka yang dulu gelap tanpa Tuhan, kebencian, kedengkian, iri hati, diangkat oleh Tuhan melalui Kristus yang dikhotbahkan oleh Paulus. Itulah yang membersihkan mereka. Itulah yang membersihkan noda mereka dari dosa, menyucikan. Ini yang selalu saya nyanyikan di sini kan. Kalau lagu bahasa Batak itu, dohot mudarmi buriau, ia songon hapas mau, ias tutu, ias tutu. Ias tutu dohot mudarmi, dohot mudarmi buriau, iya apasma. Jadi saudara-saudara, Yesus yang mati, Yesus yang meneteskan darah itulah yang membersihkan mereka dari kegelapan sehingga masuk menjadi identitas baru, anak terang. Darah Kristus itu makanya di ayat 8 di dalam Kristus. Jadi perubahan hidup mereka ada di dalam Kristus. Tapi saudara-saudara, ketika Paulus di Roma, kan dia di penjara Roma. Paulus di penjara Roma karena menginjili. Dia dapat kabar. Bro, kau tahu jemaat yang kau layani di Efesus itu mereka yang rajin dulu bergereja itu dulu yang rajin berdoa itu dulu yang rajin kuliah itu dulu yang rajin berdoa, mendoakan bapak mama, sekarang gak mau lagi, sudah kembali. Masa? Iya. Dulu mereka rajin bergereja loh, hujan pun datang bergereja. Maka Paulus mengirim surat ini. Sekarang kamu jadi ada stand firm, pendirian yang tegas. Dulu kamu kegelapan, sekarang anak terang. Itulah
Maka Paulus membuat surat ini, mengirimkan pengajaran ini, mengirimkan juga kepada kita saudara-saudara, agar kita sadar identitas kita adalah anak terang. Dengan demikian kita menjadi anak terang, mau di dalam Kristus, mau melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Saudara-saudara, ada orang baik. Ateis bisa berbuat baik? Ateis bisa berbuat baik? Ayo. Bisa dong. Stephen Hawking ada di sini, orang fisika, ada orang teknik, ada orang kimia. Stephen Hawking kan ateis. Tapi kan dia kontribusi ilmunya membuat dunia gravitasi itu sangat bagus. Berarti dia bisa berbuat baik. Yang ateis pun berarti bisa berbuat baik dong. Iya. Agak usah jauh-jauh dah ke Stephen Hawking. Pacarmu bisa baik. Tadi ada yang bilang udah punya pacar. Ada yang lain belum laku-laku. Kenapa nggak laku-laku? Ya. Kan sudah kita nyanyikan ya. Yakinkan aku Tuhan, Dia bukan untuk. Pacarmu bisa berbuat baik kah? Bisa. Tapi ada maunya. Itu loh. Nanti kalau udah dapat, Inang pendeta pernah bilang gini ke saya. Bapak, waktu pacaran lu kita selalu ngasih aku makanan. Sekarang kau pelit kali Pak. Ya aku bilang kan begini. Kan kalau ibarat ada di sini pemancing, kalau mancing ikan kan selalu dikasihnya makanan. Pelet lah dikasih. Kasih lagi. Lalu udah dapat ikan ini ditangkap, kan masuk ember. Nggak dikasih lagi ikannya makan kan. Itu berarti kebaikan saya hanya, oh jadi dia nanti pacarku kalau udah dapat berarti aku nggak baik-baik gitu. Jadi motivasinya masih begitu. Nah, itu Inang pendeta udah senyum-senyum dia. Nanti kau hajar di rumah pikirnya kan, nggak apa-apa. Nah, Stephen Hawking itu ateis loh saudara, bisa berbuat baik. Temanmu, pacarmu bisa berbuat baik. Orang-orang yang mengalami smiling depression itu bisa berbuat, selamat pagi Bapak, apa boleh buat, inilah kerjaku. Maksud Paulus dengan kebaikan di sini saudara-saudara, yaitu apa? Kristus yang mati berkorban bagiku, menyelamatkan aku, mengangkat aku. Itulah yang membuat aku menjadi baik kepada orang. Jadi bukan karena ada maunya. Gak apa-apa lah saudara. Kalau mau lagi pacaran kan ada maunya. Tapi hari ini ya dinaikkan levelnya. Siapa yang suka main game? Saya game level 6 masih. Dinaikkan levelnya kan. Sehingga apa? Kebaikan yang dimaksud oleh Paulus di sini yaitu Kristus yang mati berkorban bagi kita. Itulah yang mendorong kita. Iya ya. Kalau aku berbuat baik kepada temanku ini, iya, dialah yang akan kuperjuangkan menjadi teman hidupku. Aku berbuat baik dengan dosenku ini karena aku memang mau dia mengenal aku sebagai anak terang. Saudara-saudara, kebaikan itu disebut juga agar kita jangan egois. Orang-orang yang hidup dalam dosa itu maunya dirinya semua. Dirinya saja. Gak peduli orang lain. Maka masuklah yang kedua disebut keadilan. Adakah di sini orang hukum atau hakim sudah atau jaksa atau pengacara? Itu keadilan maksudnya. Kan ada tadi lagu kita. Kau bukan Tuhan yang memandang muka. Itu orang adil. Ya salah. Dibantu. Agak filosofi itu. Saya mau kasih contoh. Ada teman saya dulu.
punya anjing. Sorry ya, aku nggak mengganggu orang yang suka melihara anjing. Saudara-saudara, biaya hidup untuk melihara anjingnya ini bisa memelihara orang miskin di jemaat itu. Gunting kukunya waktu itu 150.000, gunting kuku aja. Bedaknya lagi, sisirnya lagi, samponya lagi, makanannya lagi. Ya, aku bilang, kau ini berlebihan loh. Berdosa kau ini. Masa gitu pendeta? Iyalah. Masa kau habiskan uangmu untuk anjing ini? Apakah saya salah? Begini, tetaplah kau memelihara anjingmu, tapi jangan habiskan uang itu untuk anjing itu. Kan masih banyak jemaat kita yang miskin. Bantulah, kasihlah. Kalau anjingmu ini kan palinglah kurapan dia, udah buang. Kalau jemaat-jemaat yang ini yang miskin itu nggak makan, mau makan apa dia? Maka nanti dia mencuri, membunuh nanti dia. Toh juga urusan. Sadarlah dia. Jauh kali itu pengalaman kami anak muda. Ada, ini perempuan, ini boru saya ada di sini. Kuku yang apa namanya? Pakai bela. Kuku apa namanya itu? Yang dikasih bunga-bunga di kuku, apa namanya itu? Kan ada kuku di, kuteknya merah, lalu kasih bintang-bintang, nail art ya namanya, iya, bela. Gak apa-apa saudara-saudara, perlu cantik. Ya dong, perlu cantik lah. Ngapain bapak kita capek-capek kerja kalau kau gak cantik? Perlu cantik, perlu ganteng. Tapi jangan habiskan uangmu gara-gara itu. Kukirim, papa udah transfer uang kuliahmu ya nak? Iya mak, terima kasih. Tapi untuk nail art habis. Enggak gitu dong. Iya itu sudah salah. Ya uang kuliah. Belum bisa pakai nail art, ya jangan dulu. Enggak bisa pakai beli iPhone 17 itu berapa? Jangan dulu, jangan semua. Itu namanya hidup yang adil. Sekarang Tuhan aku masih kuliah. Saya juga pernah kuliah loh saudara-saudara. Saya juga menghadapi dosen killer. Enggak maki-maki juga saya dengan dosen itu. Iya. Waktunya aku sekarang mahasiswa. Kalau S1 ya wajar. Aku udah doktor, mau ambil doktor kemarin. Ya dosenku dosen killer. Profesor yang sangat sulit waktunya, pikirannya. Tapi aku bilang begini, Tuhan, aku kan mahasiswa. Ya aku taat dong sama dosenku. Itu hidup yang adil. Jadi jangan mengutuk dunia ini. Jangan mengutuk kegelapan. Oh, kota kami gelap, ini kota kami. Ya buatlah orang-orang Kristen di sini, teman-teman mahasiswa, buatlah terang. Itu keadilan. Sehingga saudara-saudara, hidup dalam kebenaran itu berani melawan kegelapan. Berani menantang, disebut tadi menelanjangi kegelapan itu. Kau salah loh. Janganlah kau begitu. Masa kau saudara-saudara, saya belum cek kenapa Agustina, teman kita yang meninggal yang di Unimed itu. Jangan sampai ada begitu di kos-kosan kalian mengalami ketimpangan psikologis. Bantu temanmu. Kita sama-sama mahasiswa. Oke, kamu punya banyak uang transfer dari bapak, dari mama. Gak apa-apa. Kak, aku beli goreng kak. Ini kak ya. Jangan kasih uang ke kakakmu, teman kosmu. Bang, aku ada ini makan sate kita bang, bagi-bagi kita. Misalnya satenya 5 tusuk, aku 2 bang, sama abang 3. Janganlah sama kau 2, 3 lah samamu. Itu kan pola kita, agar kita nampak, gak usah menjadi terang. Oh namanya, harus jadi gubernur dulu kau menjadi terang. Enggak, ketika kita di asrama, ketika kita kuliah, ketika kita di tempat kos, iya ya nampak orang ini orang Kristen. Kita bernyanyi dulu. Dari Kidung Jemaat nomor 424. Oke, buka handphone dah. Silakan buka handphone. Kidung Jemaat 424.
ayat 1 dan ayat 2. Lalu nanti di ayat 2 referennya itu kita dua kalikan ya. Oke, Kidung Jemaat 424. Silakan buka handphone saudara-saudara. Gak usah tak, ya buka handphonenya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Ayat 2. Yesus menginginkan aku menolong orang, manis dan sopan selalu ketika aku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. bersinar, bersinar, Aku bersinar terus. bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, itulah panggilan kita, identitas sebagai anak terang. Di dalam diri kita, Tuhan menganugerahi kita benih itu potensi terang. Terang yang pintar, terang yang bisa bagus cara berpikirnya, terang yang sopan santun berbicaranya, terang yang bisa menolong orang lain. Allah memberi potensi itu. Ini bersinar. Saya dulu ada lagu Shine Bright Like a Diamond. Tahu kan lagu? Memang nggak zaman kalian situ, zaman putri saya lah itu. Shine Bright like a Diamond gitu ya. Dibilang Rihanna di dalam lagu Shine Bright Like a Diamond itu, ketika engkau memelukku, aku merasakan kekuatan untuk bisa bangkit. Ketika Allah hadir di dalam diri kita, maka potensi ingin bersinar terang itu pancarkanlah. Tolonglah orang lain, bantulah yang lemah. Menolong teman satu asrama, menolong teman satu kos. Bagi saya itu Maria Agustina itu memedihkan. Masih mahasiswa dia sudah mati begitu. Tolonglah kalian di asrama atau di satu kampus saling menolong. Apalagi kita yang anak kos. Kan ayah ibu kita tidak harus datang. Kitalah yang menolong. Bersinar, bersih. Ya aku menolong. Kenapa kau bro? Kau lemah sekali. Ya belum datang uang kirimanku. Gak usah mandiri lah. Berharga. Kenapa kau bro sakit? Enggak, mamaku sedang sakit. Oh ya, kita doa ya. Tuhan berkatilah ibu saudaraku ini. Gak usah panjang-panjang berdoa. Temanmu itu yang mau putus asa, mau bunuh diri. Bisa dia, oh iya teman, terima kasih. Engkau menyinari hatiku yang gelap.
Tapi faktanya saudara-saudara, kita hidup dalam realita dunia ini sama seperti jemaat Efesus bisa jatuh. Sama seperti jemaat Efesus bisa kembali berdukun, bisa kembali menyembah berhala. Kenapa kau berdukun, bro? Iya, kayaknya aku mau jadi naik pangkat ini harus berdukun dulu. Ini dosenku ini harus kutundukkan, aku berdukun dulu. Ini ada pacarku ini harus kutundukkan dulu. Maka ada dibilang susuk ya, susuk. Ada orang cantik katanya pakai susuk. Wah, ini hidup berhala, jangan. Bisa kita jatuh ketika ada masalah. Kita hidup dalam dunia, kadang-kadang Anda nanti dipaksa, dijebak, bisa jatuh menjadi anak gelap. Kan kasihan kan, setelah jadi bupati, jadi korupsi. Enggak bupati lagi, ditangkap korupsi. Menteri pendidikan kita ditangkap korupsi. Siapa yang salah? Kadang-kadang memang kita dipaksa, situasi itu harus begitu. Ingat saudara-saudara, orang yang hebat bukan berarti tidak ada persoalan. Orang yang hebat bukan berarti tidak ada masalah. Orang beriman bukan berarti tidak ada pergumulan. Orang yang diberkati bukan berarti tidak pernah gagal. Hari ini dikatakan, ya benar kita bisa jatuh ke dalam dosa. Benar kita bisa salah. Tapi dikatakan, bangkitlah, bangkitlah. Hari ini bangkitlah saudara-saudaraku. Ketika Anda datang ke gereja, bangkitlah. Tuhan, aku mau memperbaiki hidupku. Identitasku sebagai anak terang. Aku mau memperbaiki pekerjaanku. Aku mau memperbaiki cara bicaraku. Memperbaiki tingkah lakuku. Agar banyak orang mengalami terang Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menolong kami agar kami ditempa menjadi anak terang. Kami Engkau inginkan menolong orang dalam kesusahan. Meluruskan cara berpikir orang yang selalu salah. Memberi semangat kepada orang yang mengalami rasa putus asa. Bantulah kami Tuhan untuk terus mewujudkan panggilan mulia menjadi anak terang. Dalam perkuliahan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan. Maka berkatilah saudara-saudara kau yang hadir di sini. Yang membawa sukacitanya karena dia mendapat pekerjaan. Walaupun banyak tantangan dalam pekerjaannya, bantulah dia Tuhan untuk menempatkan dirinya menjadi pribadi terbaik, menjadi anak terang. Biarlah kuat, walaupun banyak godaan. Biarlah tabah, walaupun banyak masalah. Dan biarlah anak-anak kami yang bekerja ini menerima berkat Tuhan. Dan sungguh-sungguh terus akan bekerja lebih baik. Bagi saudara-saudaraku yang sampai saat ini pun tidak mendapat pekerjaan, tentu tahulah Tuhan, ini masalah bagi mereka. Mereka bekerja sebenarnya bukan untuk memperkaya diri, hanya untuk cukup makan saja pun kadang-kadang mereka tidak punya. Disitulah Tuhan, anak-anakku ini banyak mengalami godaan putus asa itu. Angkatlah hati anak-anakku ini semua, saudara-saudaraku, kuatkan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Dengan daya kreativitas, pikiran yang cerdas, mereka bisa membuka, mengerjakan pekerjaan yang memberi mereka makan, minum dengan berkat Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang masih mengalami perkuliahan, ada kendala-kendala di skripsinya. Kadang-kadang Tuhan, kami bisa salah mengerti apa yang diinginkan oleh dosen kami. Tapi hari ini kami mau mengubah cara berpikir kami.
agar kami bisa memahami apa yang dikehendaki oleh dosen-dosen kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi bersinar bagi para teman-teman kami mahasiswa. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, mungkin orang tuanya saat ini dalam keadaan sakit penyakit, kesulitan-kesulitan waktu, kesulitan-kesulitan uang, seringkali juga memaksa kami menjadi lupa kuasa. Maka dari tempat ini Tuhan, kami menyerukan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Mujizat-Mu nyata, Engkau mengurapi, menyembuhkan. Bagi kami yang di sini sekarang mengalami masalah besar, karena kami dianggap menjadi pribadi yang susah. Ada yang belum menikah. Orang tua kami seringkali mengharapkan kami menikah. Di dia dorokapnya kaya nakuk Tuhan. Di mana jodohnya? Di mana kendalanya? Tuhan, bukalah kegelapan itu. Berilah sinar terang agar anak-anakku ini semua punya harapan. Engkau menyediakan pribadi terbaik bagi pasangan hidupnya. Bagi saudara-saudara kami yang belajar terus memperbaiki dirinya, diberkatilah hidupnya. Kami membawa buli-buli persembahan hidup kami, agar Tuhan isi dengan berkat berkelimpahan, menguatkan, meneguhkan kami pulang dari tempat ini bekerja. Studi kami harus selesai, pekerjaan kami harus tuntas, dan pengabdian kami kepada orang tua, ayah, ibu kami, keluarga kami akan tetap berjalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita lanjut acara kita bernyanyi sambil mempersiapkan diri untuk memberi persembahan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh, sentuh hatiku, ubah
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Apa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sesulit apapun hidupmu, seberat apapun pergumulanmu, belajarlah memberi persembahanmu. Inilah firman Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.